Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Muhtalifun Alwan. Di video kali ini, yang akan datang ke Muhtalifun Alwan adalah sosok seorang guru atau pengajar yang telah puluhan tahun memberikan ilmunya kepada para peserta didiknya. Nah, dari situ barangkali ada obrolan-obrolan yang menarik dan juga penuh muatan ilmu di situ yang bisa kita dapatkan nantinya. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini, yaitu Bapak Abdullah Bakri SPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat. Hakim juga na? Alhamdulillah sehat juga nih. Ya. Jadi enaknya dipanggil apa nih Pak? Bapak, Ustadz atau apa nih kira-kira kita panggil nih? Bapak juga boleh. Kalau Ustadz namanya saya ngajar di Madrasah Sanawiyah. Oh, ngajar di MTS. Itu semua guru kalau laki-laki ya dipanggil Ustadz. Ustadz ya. Kalau perempuan dipanggil Ustazah. Ustazah. Iya. Begitu. Jadi panggil Ustadz aja lah ya. Boleh. Boleh ya, alhamdulillah. Karena kan juga berhubung channel agama. Jadi pas deh, Pak. Ya. Jadi gini Ustadz, yang namanya guru atau pengajar gitu kan, itu apa namanya ya, kerja utamanya kan mentransfer ilmunya kan, memberikan ilmu, baik akhlak, baik keilmuan dunia dan akhirat gitu, apalagi di MTS tadi ya. Nah, dalam prosesnya itu kan pasti bertemu dengan siswa yang punya berbagai macam karakter gitu ya. Iya. Nah, jadi udah pernah menghadapi yang karakternya begini ya gitu Ustadz ya. Iya. Nah, ada nggak satu rasa atau mungkin satu apa ya, satu kondisi yang memang mayoritas atau kebanyakan dari kita bilang karakter manusia lah, karena kan yang diajar MTS tadi ya Ustadz ya. Iya. MTS itu kan sudah setengah jadilah ya kan untuk menuju dewasa itu tadi, artinya karakternya sudah muncul gitu. Iya, Nah, iya. mayoritasnya itu kira-kira yang karakternya seperti apa Ustadz? Mau kira-kira Ustadz? Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan Fidin rahimakumullah. Saya ini guru tapi mengajar bukan di bidang ilmu agama. Oh, walaupun di MTS bukan ngajar agama. Bukan, di bidang umum. Umum. Kalau secara pendidikannya saya adalah sarjana PKN, tapi saya juga mengajar bahasa Inggris. Oh, secara keilmuannya harusnya PKN. Iya. Tapi justru ngajar mata pelajaran bahasa Inggris. Iya, gitu. Di sini diundang di channel agama ya. Iya. Kenapa saya datang? Karena memang di lingkungan saya namanya Sekolah Madrasah Sanawiyah. Itu kan banyak SPDI, SHI yang mereka sangat-sangat dekat dengan agama. Jadi itulah pergaulan saya sehari-hari. Jadi sudah terbiasa ngobrolin agama, walaupun ngajar mata pelajaran umum, tapi nuansa keagamaan tetap muncul gitu. Iya, begitu. Gitu. Jadi makanya mulai dari situ saya senang terus belajar tentang agama. Bahkan dari kecil pun memang kita dari keluarga juga sudah dididik tentang agama dengan baik. Oh iya, jadi bekal ya Ustadz ya. Iya. Oke, jadi menanggapi pertanyaan Hakim tadi tentang karakter manusia. Ya, saya dan mungkin kebanyakan kawan-kawan guru itu tidak mempelajari secara khusus tentang pendidikan psikologi. Oh iya, benar. Tapi karena memang sudah keseharian itu yang kita hadapi, dengan berbagai macam tingkah laku, pola karakter anak didik kita, gitu. Maka pada akhirnya kita harus mempelajari hari demi hari, maka akhirnya kita mengetahuilah bagaimana karakter seseorang dan bagaimana harus kita tangani. Oh gitu. Jadi apa ya, menyikapi yang seperti ini tuh gini gitu. Iya. Menyikapi yang karakternya kayak gini, ya kayak gini caranya. Iya. Tidak secara ilmu tapi secara praktek bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Barangkali nggak ngerti istilah-istilahnya tapi caranya tahu lah. Iya, begitu. Iya gitu. Itulah salah satu nilai plus jadi guru ya Ustadz ya. Iya. Jadi paham karakter orang dia kan. Iya. Ini begini nih. Oh iya gitu. Jadi tadi itu Ustadz pertanyaannya. Kira-kira ada nggak yang unik atau fenomena apalah mungkin dari berbagai macam karakter itu yang mungkin bisa ya ini ternyata mayoritas begini nih karakternya gitu.
Begini, jadi tidak hanya cerita tentang murid ya, tapi cerita tentang kitalah manusia secara umum. Secara umum ya. Secara umum. Ada satu hal yang akan saya angkat pada hari ini, yaitu tentang fenomena atau dimensi yang terjadi pada ya hampir setiap manusia. Dimensi, Ustaz. Iya. Artinya bahwa kita setiap hari ketika menghadapi sesuatu, tentu kan kita ada fenomena di dalam diri kita. Iya, iya. Dan juga ketika kita bertemu dengan sesuatu yang tidak kita sukai atau bertentangan dengan yang kita mau, maka itu sebenarnya timbul dimensi di dalam diri kita. Oh, jadi coba ini Ustaz, apa namanya? Tadi agak-agak mungkin persepsi kita tentang dimensi agak beda nih Ustaz. Iya. Dimensi tadi itu apa sih Ustaz? Jadi dimensi itu adalah ruang gitu ya, ruang atau sisi lain yang terjadi dalam diri setiap manusia atau dalam diri kita. Nah, jadi di mana misalnya ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan maunya kita, ya kan? Itu yang terjadi, yang kita lihat atau yang kita rasakan, yang kita alami. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan diri kita, maka disitulah timbul dimensi di dalam diri kita. Nah, gitu. Kita maunya gini, ternyata ada sesuatu yang bertolak belakang dengan ini. Iya. Contoh nih ya, misalnya si Hakim taklim kan? Ya. Nah, ketika taklim atau sedang sholat, itu butuh kondisi atau suasana yang bagaimana? Khusyuk, yang fokus khusyuk, gitu. Fokus, yang tenang gitu kan? Ya. Tahu-tahu tetangga hidup pula musik dangdutnya. Apa yang terjadi atau apa yang Hakim rasakan dalam diri Hakim? Terganggu. Terus ada mau protes, mau marah lah gitu. Iya, mau marah, mau protes, gitu kan? Gitu yang terjadi kan? Ya. Nah, itulah salah satu contoh dimensi. Kemudian kalau saya namanya guru, ketika saya ngajar, maunya kan murid-murid itu mendengar. Ya, tenang. Gitu. Jadi suasananya maunya tenang, sehingga apa yang saya sampaikan mudah dipahami. Iya, benar. Tapi kenyataan kadang-kadang kan murid ribut, main-main, ada yang berantem lah segala macam. Ketika kondisi ini yang saya lihat, itu akan terjadi dimensi di dalam diri saya. Gitu. Kalau bisa disimpulkan mungkin gini ya Ustaz ya. Rasa yang timbul dari dua kondisi yang berbeda. Gitu kan. Kondisi yang satu yang mau tenang, satu lagi ribut ini. Ketemu, jadi di kitanya itu timbul suatu perasaan dari pertemuan yang dua hal yang tadi ini ya. Muncul gitu. Perasaan itu dimensi namanya. Jadi bisa dua benda, bisa dua hal yang berbeda. Dua benda yang bertemu lalu menimbulkan sesuatu. Gitu. Gitu. Contohnya begini saja yang paling sering kita lihat. Kalau ketika habis hujan, kemudian timbul matahari, apa yang Hakim lihat? Biasanya sih pelangi. Iya. Sebenarnya kan pelangi itu nggak diciptakan. Iya. Tetapi dia adalah hasil pertemuan dari sinar matahari itu dengan air. Nah, maka timbullah pelangi dia. Biasan cahaya itu tadi. Biasan cahaya. Yang sederhananya mungkin gini, ketika ada aspal gitu Ustaz ya, ketemu dengan matahari yang panas, itu kan menimbulkan sesuatu tuh, fata morgana kayak air. Berarti fata morgana itu dimensi Ustaz? Dimensi. Akibat bertemunya aspal dengan matahari tadi? Iya. Kalau dalam agamanya seperti yang terjadi pada Siti Hajar lah ya, ketika mencari-cari air, dia lihat ke sana seperti air, tapi ketika dia kejar ternyata bukan. Fata morgana tadi ya? Fata morgana saja. Itu dimensi ya? Itu dimensi, seperti itulah dimensi. Atau dua hal yang berbeda yang kita rasakan dan kita mau gitu. Muncul perasaan lain, itulah dimensinya gitu. Iya. Gitu. Begitu ya, siap. Paham. Sebenarnya gini, pada awalnya bahwa manusia diciptakan itu kan sebagai khalifatullah. Seperti di Quran surah 2 ayat 30 itu kan. Sebagai khalifatullah. Juga kita diciptakan sebagai Abdullah. Tetapi dalam perjalanan hidup ketika kita mau mengaplikasikan ini, ternyata disitulah muncul dimensi-dimensi insaniyah kita.
Dimensi insania. Iya, dimensi insania kita. Di mana dimensi insania ini maunya kan yang enak-enak, yang sesuai dengan selera dia. Kemanusiaan lah. Kemanusiaannya manusia itu sendiri. Nah, sementara ketika kita mau mengaplikasikan Khalifatullah dan Abdullah itu, ini bisa jadi adalah bertentangan. Iya. Nah, ketika bertentangan itulah terjadinya timbul dimensi di dalam diri kita. Oh. Nah, gitu. Nah, sederhananya maunya Allah bertabrakan dengan maunya kita sebagai manusia. Iya, betul sekali. Tabrakan. Muncullah rasa atau fenomena. Nah, itulah yang namanya dimensi. Iya. Kemudian dimensi ini banyak sekali sebenarnya. Oh, banyak. Banyak. Diungkap di dalam Al-Qur'an. Oh, di Al-Qur'an juga ada? Iya, banyak sekali. Tapi satu sisi dimensi yang akan saya angkat pada hari ini adalah dimensi jadal. Jadal. Bukan dajal, Ustaz ya? Bukan. Mirip hati-hati, ya? hati-hati dalam penyebutannya. Jadal. Oh. Secara arti jadal ini adalah protes, bantah, atau kritik. Begitu. Oh, bentuk ketidaksepakatan. Nah, gitu, terhadap apa yang dialami dengan apa maunya Allah dalam diri kita. Oh, gitu. Tidak sepakat dengan maunya Allah. Barangkali gitu. Oh. Ya, jadi salah satu contoh tadi adalah jadal ya, jangan salah lagi ya. Ya, jadal Ustaz. Jadal ya. Hal ini juga tertera di dalam Al-Qur'an. Ya, ada di Al-Qur'an itu ada di surah Al-Kahfi atau surah 18 ayat 54. Ya, saya buka Ustaz ya. Boleh. Al-Kahfi biar lebih jelas ya kan. Surah Al-Kahfi atau surah ke-18 ayat 54. Al-Kahfi ayat 54. Saya bacakan Ustaz ya. Ya, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an linnasi min kulli masal. Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Apa itu artinya? Walaqad sarrafna, dan sungguh telah kami jelaskan berulang-ulang fi hadzal Qur'an, dalam Quran ini, linnas kepada manusia, min kulli masal, dengan berbagai macam perumpamaan. Maksudnya gimana nih? Jadi Allah memulai ayat ini dengan walaqad sarrafna. Artinya menggunakan harfun taukid, penegasan bahwa Allah sungguh-sungguh, Allah benar-benar ini telah memberikan berbagai macam masil, dan sudah banyak masil-masil, banyak misal-misal, perumpamaan, contoh-contoh dalam kehidupan manusia yang sudah Allah berikan. Bahwa pada hakikatnya sebenarnya hidup ini kan pengulangan. Iya, benar. Pengulangan. Sudah banyak yang terjadi pada masa lalu. Yang itu sudah diangkat oleh Allah di dalam Al-Quran. Ya, fi hadzal Quran tadi. Fi hadzal Quran. Dalam Quran ini, kata Allah. Dekat ya Ustaz. Iya, haza, dekat ini, Quran ini. Yang artinya juga bahwa kita juga harus senantiasa dekat kepada Al-Quran. Iya. Kan? Jadi sudah banyak sekali misal-misal yang harusnya kita sebagai manusia ini, yang apabila kita benar mempelajari Al-Quran ini, harusnya sudah tahu. Ketika melihat peristiwa Nabi siapa, peristiwanya apa, kemudian kita ambil hikmahnya, dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana sih yang benar, bagaimana sih yang salah? Kalau yang benar ya diikuti contohnya tadi. Kalau contoh yang salah atau enggak tepat itu jangan diulang gitu saja. Iya, begitulah. Iya, benar. Itu kan hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada para nabi dan rasul pada masa lalu. Kita harus ambil hikmahnya. Yang tertuang dalam Quran Ustaz ya. Kemudian ditutup dengan apa itu? Wa kanal insanu aktsara syai'in jadala. Dan ternyata bahwa kebanyakan manusia itu jadala. Apa jadala? Membantah. Artinya apa? Mereka tidak mau memahami akan masil-masil yang Allah berikan. Contoh-contoh tadi. Iya, tidak mau mengambil hikmah terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada para nabi dan rasul itu.
Padahal sudah jelas Oh. Allah tuliskan di dalam Al-Quran. Sederhananya gini loh Ustaz ya, Mm. kalau Hakim paham ya. Contoh-contoh yang diangkat Allah dalam Quran itu cuman jadi apa ya? Jadi cerita doang. Cuman jadi apa? Kisah-kisah doang. Iya. Tapi nggak disikapi gitu ya. Iya. Yang bagus nggak dicontoh, yang jelek barangkali malah dikerjakan lagi gitu. Iya. Mereka menganggap peristiwa-peristiwa di Al-Quran itu hanya dongeng belaka. Oh, padahal itu permisalan yang Allah angkat dengan fi hadzal Quran tadi. Supaya oh iya benar. Yang harus dipraktekkan, diaplikasikan dan diambil hikmahnya oleh orang-orang kita yang sekarang ini. Iya, yang baik. Kalau contoh yang jelek juga diangkat, jangan dibuat lagi gitu. Iya, begitu. Oh, karena kemarin ingat di video dengan Ustadz Hero itu ngangkat tentang kisah kaum Lut ketika bahas LGBT. Nah, itu kan udah diangkat dalam Quran gitu. Seyogianya kita ya jangan ngikut lagi. Ini udah ada nih dan endingnya hancur. Endingnya kan gitu. Laknat. Endingnya kan mereka mendapat musibah dan sebagainya. Benar. Begitu. Oh, termasuk berarti yang masih mencontoh itu berarti termasuk di sini Ustaz ya? Jadal. Iya, menjadal. Berarti dia membantah terhadap contoh-contoh masil-masil yang Allah berikan. Iya, paham. Oh, jadi dimensi jadalah namanya Ustaz. Iya. Nah, kebanyakan kita kan Ustaz, ini apa ya? Berdalih lah atau beralasan contoh-contoh yang di sini itu kan para nabi dan rasul gitu kan. Sementara kita manusia biasa nih Ustaz. Kayaknya itu kan nabi. Nah, kita kan manusia biasa. Nah, gitu Ustaz. Iya, disitulah letak jadalnya sebenarnya kan. Lantas, gitu juga jadal namanya Ustaz. Iya. Kenapa menjadal? Loh, nabi dan rasul itu siapa? Apakah dia masuk golongan malaikat? Enggak. Dia kan juga manusia biasa kan? Iya. Seperti yang di video dengan Pak Kus waktu kemarin. Rasul juga, nabi itu juga jalan-jalan ke pasar, punya istri, sama seperti kita. Iya. Jadi artinya logis saja kalau kita meniru apa yang mereka buat, meniru apa yang sudah mereka contohkan. Artinya apa? Mereka bukan makhluk yang berbeda dengan kita, makhluk yang sama. Apapun yang mereka buat juga bisa kita buat. Apapun yang mereka contohkan juga bisa kita kerjakan pada saat ini. Tidak berlebih. Paham. Oke, berarti kalau tadi ini kan contoh ayatnya yang dipahami ini kita menjadal Allah, ya kan? Karena Allah telah memberikan permisalan contoh-contoh dalam Quran, tapi kita membantahnya. Kita anggap itu dongeng, hanya dongeng dan lain sebagainya. Kita beralasan itu hanya untuk Nabi dan Rasul, kita nggak bisa dan lain sebagainya. Itu jadal Ustaz. Iya. Nah, kalau antara manusia dengan manusia bisa jadal juga nggak Ustaz? Bisa. Itulah termasuk asbabun nuzul daripada surah Al-Kahfi tadi. Ini yang dibacakan tadi. Itu sebenarnya ada terjadi satu peristiwa yang terjadi pada Rasul Muhammad. Iya. Di mana Rasul kalau malam itu sering juga dia keluar melihat-lihat kondisi di luar pada malam hari. Nah, pada satu malam dia ke rumah Ali. Ali ini kan menantunya. Iya. Ali. Kemudian diketuklah pintu dan Ali beserta istrinya keluar. Kemudian Rasul bertanya, apa kalian nggak sholat malam? Apa kalian nggak bangun untuk sholat malam? Kemudian Ali dengan ringan dia menjawab, kalau Allah bangunkan kami akan sholat malam. Nah, terus Rasul mendengar jawaban seperti itu, dia berbalik ke belakang, dia pergi, dia sambil menepuk pahanya, kemudian membacakan ayat Al-Kahfi tadilah itu. Oh, ini dibacakan Rasul ya? Iya, dia membacakan itu. Artinya bahwa saat ini banyak sekali kondisi manusia yang menjadal. Rasul bertanya sungguh-sungguh loh, apakah akan bangun malam untuk sholat tahajud? Tapi Ali menjawab dengan insannya, kalau Allah membangunkan kami akan sholat. Tapi itu dengan ilmu, Ustaz. Ya, itu kan ilmu. Memang sepertinya benar. Kalau Allah bangunkan, kami bangun gitu. Iya.
Kalau secara ilmu, jawaban Ali itu adalah benar. Bahwa secara ketauhidan atau secara ma'rifat, bahwa kita itu bangun itu, kalau memang sudah kita yakin ke Allah, ya dibangunkan Allah. Akan dibangunkan Allah. Nah, tapi gimana, Ustaz? Rasul kan bertanya tidak dengan menggunakan ma'rifat tadi. Nah, Rasul kan bertanya biasa sebagai insan, dia bertanya apa enggak bangun malam. Iya. Tapi jawaban Ali secara ketauhidan, secara ma'rifat, ini saja kata Rasul sudah bentuk jadal. Oh, barangkali harusnya dijawab saja, sudah atau belum. Iya. Nggak usah dilaga, pakai ilmu gitu ya. Oh gitu. iya, benar-benar. Apalagi posisinya waktu itu dia kan menantunya gitu. Artinya ini kan kurang lebih apa ya, orang tua kan gitu. Jangan dilawan, jangan dibantah. Jawab saja apa yang ditanya. Oh mungkin seperti itu gitu. Jadi jadal, proses seperti itu aja sudah tergolong jadal. Nah, apalagi yang jelas-jelas bahwa itu adalah keinginan Allah kepada kita. Terus ketika kita maunya saat itu tenang-tenang, happy-happy, tapi malah menjadalnya. Wah, itu sudah sangat parah saya rasa. Nah, oh begitu. Apa ya, Ustaz? Dimensi lah kalau kita. Ini kan kita bahas jadal, Ustaz. Kita tadi dimensi lagi. Nah, apa sih apa ya manfaatnya bagi kita? Ini kan ilmu baru sebenarnya. Iya. Mungkin bukan hakim aja, mungkin ada beberapa juga yang nonton ini merasa ini, oh ternyata ada yang kayak gini ya. Gitu. Apa sih gunanya ke kita, manfaatnya ke kita ketika kita tahu bahwa jadalnya juga dimensi? Apa sih manfaatnya, Ustaz? Manfaatnya ketika kita memahami bahwa jadal ini adalah bentuk bantahan kita ke Allah. Ada juga bentuk bantahan kita terhadap peristiwa alam dan sebagainya. Termasuk sama manusia tadi, Ustaz? Iya, sama manusia juga. Ketika kita memahami, maka kita akan mampu untuk berpikir dan berbuat nantinya sesuai dengan maunya Allah. Nah, begitu. Jangan kita tentang akan keesaan kekuasaan Allah. Ini contoh lagi misalnya kita buat. Ya, ini yang sering terjadi loh pada diri kita. Ya kan? Ketika kita seorang petani. Ya kan? Kita menjemur padi. Iya, benar. Kita kan maunya cuaca saat itu panas. Iya, biar cepat kering. Ketika dibentang, setengah jam kemudian mendung. 1 jam kemudian hujan, gerimis. Oh iya, iya benar. Itu kan maunya Allah ya, hujan tadi ya? Ya iya. Maunya kita panas, Allah maunya hujan. Iya. Muncul dimensi. Allah menurunkan hujan itu kan bukan berarti untuk kita. Kan ada juga orang lain yang butuh dengan hujan itu. Iya benar. Kan nggak semua orang saat itu butuh panas. Iya benar. Ketika panas, nanti juga kan ada yang ngeluh juga. Ada yang bantah juga. Iya benar. Jadi pada saat kondisi seperti itu, harusnya kita belajar untuk menerima. Menerima bahwa ternyata ada juga loh orang-orang di sekitar kita yang butuh dengan hujan itu. Oh, jadi nggak ego ya, Ustaz ya. Walaupun kita pengennya panas, Allah nurunkan hujan, itu juga berpikir bahwa oh ini hari ini untuk yang ini, mungkin yang lain. Hari ini ya sudah hujan, bukan waktu yang bagus untuk menjemur. Mungkin itu saja. Nggak perlu sampai ngerasa cuman sih kok hujan, gitu. Cuman ini yang kujemur ini kan jadi nggak kering bla bla bla. Gitu tuh jadal, Ustaz. Memang sepertinya gampang ini, tapi hakikatnya ini sangat sulit untuk mengantisipasi dimensi jadal ini. Karena ini sering terjadi pada manusia. Mengantisipasi dimensi, berarti bisa diantisipasi sebenarnya dimensi ini? Bisa. Gitu. Kalau kita mau mempelajari Al-Quran, seterusnya ya pasti Allah akan berikan solusi-solusi bagaimana untuk mengantisipasi jadal itu. Oh, berarti harus paham lebih jauh lagi, Ustadz? Iya. Gitu. Berarti harus lebih gali, lebih secara keilmuannya harus lebih lebih mumpuni harusnya nih untuk mengantisipasi dimensi ya, Ustadz? Iya. Oh gitu. Kalau cerita itu, Ustadz, berarti kan makin jadi banyak juga pembahasan kita nanti, Ustadz. Bagaimana mengantisipasi dimensi. Terus kalau dimensi itu kita nggak kita kenali ya, kita nggak paham kalau itu dimensi, apa akibatnya gitu, Ustadz. Kan banyak lagi kita bahas, Ustadz. Tapi karena memang waktunya dibatasi nih, Ustadz. Nggak terlalu panjang. Jadi kira-kira ke depan kalau diundang lagi kita bahas kelanjutannya, bersedia nggak, Ustadz? Insya Allah. Insya Allah, Ustadz, ya. Siap. Nanti ingatkan saya untuk kita bahas ini lagi, Ustadz, kelanjutannya. Iya.
Karena pasti ada ayat lagi mau diangkat Ustaz ya? Pasti ada. Ada. Solusinya tadi yang belum. Solusinya belum ya, Iya. Benar. Itu tadi yang mau dibahas di video selanjutnya Ustaz. Iya. Tapi untuk pengenalannya bahwa ada dimensi dan ini kita bahas dimensi jadalah, Hakim rasa sudah cukup paham nih Ustaz. Iya. Untuk itu seperti biasa di akhir video narasumber memberikan pesan-pesannya kepada ikhwan wal akhwat. Monggo Ustaz. Oke. Baiklah Iwan Fidin yang dimuliakan Allah. Di video kali ini saya mengangkat salah satu dimensi dalam diri manusia yaitu jadal, yang artinya membantah, mengkritik, memprotes. Jadi apabila kita tidak mau ini dimensi terus berkembang di dalam diri kita, maka kita harus menyesuaikan hidup kita ini, apa yang kita lakukan ini sesuai dengan judulnya. Apabila kita aplikasikan sesuai dengan judulnya, maka yakinlah jadal itu tidak akan terjadi pada diri kita. Nah bahayanya apabila kita sering terus mengaplikasikan dimensi jadal ini, mengembangkan potensinya di dalam diri kita, maka itu lama-kelamaan akan menjadi sifat bagi diri kita. Jadi mari sama kita pelajari, semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Nah itu tadi pesan dari narasumber kita kali ini yaitu Ustadz Abdullah Bakri SPD tentang dimensi dalam diri kita, yaitu dimensi jadal. Mari kita kenali dan kita antisipasi supaya jadal ini tadi nggak menjadi sifat dalam diri kita. Itu saja. Silahkan isi kolom komentar kami dengan pertanyaan dan request kira-kira ke depan kita bakal bahas apa. Itu saja. Bin Nasri minallah fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.